Selamat sore, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas masih seputaran tentang tanaman vanili. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah agar vanili berbuah di luar musim. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan? Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel Marguna Wirawan agar bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat seputaran pertanian dan perkebunan. Nah, ini adalah salah satu vanili yang berbuah di luar musim ya teman-teman ya. Jadi yang saya bahas di video sebelumnya itu memunculkan tandan bunga ya teman-teman ya, tandan bunga. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, hal-hal yang perlu diperhatikan agar vanili berbuah di luar musim. Sebenarnya itu sangat sulit ya teman-teman ya, sangat sulit ya kalau kita membuahkan vanili di luar musim ya, di luar musim. Nah, sulitnya itu seperti apa? Karena curah hujan yang masih terlalu tinggi ya. Jadi banyak hal ataupun banyak faktor yang perlu kita lakukan, karena kalau membuahkan vanili di luar musim itu lebih sulit ya ketimbang membuahkan vanili pada saat musim bunga. Nah, karena di sini saya akan membahas ya, dari video sebelumnya itu saya berjanji akan membahas yaitu membuahkan vanili di luar musim. Meskipun bisa dilakukan ataupun tidak, tentunya ini kita buat pelajaran ya untuk membuahkan vanili pada saat musim bunga. Jadi akan lebih mudah ya ketimbang membuahkan vanili di luar musim. Nah, jadi ini ya, ini adalah satu rumpun vanili yang berbuah di luar musim. Itu banyak ya yang saya lakukan, cuman ada beberapa yang bisa mengeluarkan tandan bunga ya teman-teman ya, tandan bunga ya. Kenapa ini disebut dengan di luar musim? Karena vanili di sini masih ada usia 5 sampai dengan 6 bulan ya teman-teman ya. Hal yang perlu diperhatikan di sini ya, kalau vanili itu berbuah biasanya warna daun itu mulai agak kekuningan ya teman-teman ya, agak kekuningan, tapi dia tidak layu ya, teman-teman ya. Nah, di sini adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuahkan vanili di luar musim. Nah, untuk yang pertama itu yaitu lahan, kita usahakan ada gundukan ya teman-teman ya, untuk aliran air biar lancar tidak menggenangi tanaman vanili ya. Kemudian dari rumput-rumput ini usahakan kita sabit sedikit ya agar tidak terlalu rimbun. Kemudian ini adalah abu dari sabut kelapa ya teman-teman ya, abu dari sabut kelapa. Kemudian kita letakkan pada media ya, pada media ini juga pupuk ya teman-teman ya, kita letakkan pada media. Usahakan itu di area tanaman vanili ya, area jauhkan dari akar-akar yang merambat pada tajar ya. Nah, kita serakkan saja seperti ini ya teman-teman ya, kita serakkan saja karena akar vanili itu sudah menjalar kemana-mana ya. Nah, ini kita lakukan cukup sekali ya penambahannya ya, itu tergantung dari rimbunnya tanaman vanili. Kemudian sulur itu sudah pasti ya, kita lakukan pengaturan sulur agar akar yang menyentuh tanah itu adalah akar dari induk utama, kemudian induk pembantu pencari makanan ya teman-teman ya. Ini ada 2 induk ya, agar ketika vanili itu berbuah dia mampu untuk menyerap nutrisi agar buah vanili itu tidak layu ataupun kerdil ya. Kemudian sisanya itu kita lakukan pengaturan sulur seperti ini ya, entah itu kita sistem gawang ataupun menggelantung seperti ini ya.
Nah, setelah itu baru kita lakukan potong pucuk ya teman-teman ya, potong pucuk agar vanili itu terangsang ya untuk berbuah ya teman-teman ya, mengeluarkan tandan bunga. Setelah itu baru kita gunakan pupuk organik cair ya. Ini adalah hal yang sangat penting ya teman-teman ya. Pupuk organik cair ini saya buat dari abu bakar sabut kelapa, kemudian dicampur dengan sabut kelapa, kita rendam selama seminggu. Nah, untuk pembuatan pupuk cair ini nanti saya akan share di video berikutnya teman-teman ya. Nah, untuk penggunaan ini kita gunakan 2 minggu sebelum potong pucuk ya teman-teman ya. 2 minggu sebelum potong pucuk itu kita semprotkan ke media tanam ya, kita semprotkan ke media tanam ya teman-teman ya, media tanam. Setelah itu kita semprotkan juga ke tanaman ya, ke tanaman, ke seluruh ini ya teman-teman ya, seluruh ini ya. Nah, tujuannya di sini adalah ini untuk merangsang pembungaan ya. Ini kita lakukan 1 minggu itu 2 kali ya teman-teman ya, 2 kali. Apabila setelah kita melakukan potong pucuk seperti ini, nanti 1 bulan setelah kita melakukan aplikasi dari abu bakar dari sabut kelapa, kemudian pupuk organik cair dari sabut kelapa, karena pupuk ini memiliki unsur K ya, untuk perangsang bunga ya teman-teman ya. Nanti dia akan kelihatan kalau tandan bunga itu bakalan muncul ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk pembungaan vanili pada musim bunga juga, itu akan lebih mudah ya. Dan di sini saya akan perlihatkan yang sudah saya semprot tapi masih belum keluar tandan bunga ya teman-teman ya. Jadi seperti yang ini ya teman-teman ya, ini semuanya sudah saya semprot ya. Itu tunas tidak muncul ya teman-teman ya, tidak muncul. Tandan bunga pun masih belum muncul ya. Ini vanili sudah kelihatan agak kekuningan ya, agak kekuningan, cuma belum memunculkan tandan-tandan bunga ya. Nah, itu adalah hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam membuahkan vanili. Nah, untuk pupuknya nanti saya akan share juga ya untuk teman-teman ya. Itu sekalian saya bikin caranya seperti apa, itu akan saya bahas di mengenai pupuk ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini membuahkan vanili di luar musim itu ternyata lebih susah ya ketimbang kita membuahkan vanili pada saat musim bunga. Nah, jadi karena ada tandan bunga yang sudah kelihatan seperti ini adalah tanda keberhasilan ya, meskipun sangat minim ya teman-teman ya. Setidaknya sudah ada usaha untuk belajar, karena vanili itu bisa berbuah di luar musim kapanpun, karena itu tergantung dari faktor cuaca juga ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.